pas dikirim ke Spanyol, saya pernah untuk mengaudit perusahaan kasa. Cita-cita saya itu pengen jadi dosen tadinya. Kenapa? Karena saya pikir kalau jadi dosen bisa paruh waktu. Dalam rumah tangga itu kita saling terbuka, jujur itu nomor 1. Terus diusahakan di rumah atau di apa tuh, ya kayak pengantin baru aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Wawan. Di kesempatan podcast kali ini kita akan menghadirkan pasangan sangat legend dari Seattle ini. Beliau sudah cukup lama tinggal di wilayah Washington, lebih dari 25 tahun. Beliau adalah Bapak Tony Hadi Suharto atau Mas Tony, dan istrinya Ibu Wartini atau lebih akrab dipanggil dengan nama Mbak Wawung. Assalamualaikum Mas Tony, Mbak Wawung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di ruang kecil ini. Dan saya sangat bahagia sekali melihat Mas Tony dan Mbak Wawung bisa hadir pada hari ini di acara podcast kali ini. Dan insya Allah mungkin akan bisa memberikan sharing pengalamannya, perjalanan hidupnya, dan semuanya. Dan untuk memulainya mungkin langsung Mas Tony untuk memperkenalkan kepada pemirsa semuanya latar belakang mengenai asal ataupun pendidikan secara singkat. Silahkan Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suara saya agak serak. Dan maaf juga bibir nih sedikit berdarah karena tadi ketarik karena kering. Bukan digigit sama Mbak Wawung. Bukan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, nama lengkap saya Tony Hadi Suharto. Asal, ibu orang Bali asli, ibu saya. Bali asli, terus bapak Jawa asli. Oh gitu. Jadi bukan beli Tony ya, jadi Mas Tony. Gitu. Tapi banyak manggil beli Tony. Jadi saya lahir di Denpasar, terus grew up di sana. Sampai SMA di Denpasar. Terus kemudian mulai dari SD-nya SD Saraswati, terus kemudian SMP Negeri 1 di Denpasar, terus SMA Negeri 1 Denpasar, terus setelah itu masuk ke kuliah di Bandung di ITB, Institut Teknologi Bandung. Iya. Sekarang gantian Mbak Wawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Wartini, tapi panggilannya Wawung. Saya kurang tahu sejarahnya kenapa dipanggil Wawung. Tapi rasanya lebih banyak tahu nama saya Wawung daripada nama Wartini. Saya dilahirkan di Bangkalan, di Madura. Ibu saya sebetulnya bukan asli Madura. Ibu saya itu ibunya, jadi nenek saya dari ibu adalah orang Bugis sama Banjar. Terus tapi kakek saya, bapaknya ibu Madura asli. Sedangkan bapak 100% Madura. Karena bapak saya itu waktu itu beliau di P dan K. Jadi kami kecilnya sempat di Bangkalan, pindah ke Lumajang, pindah ke Bondowoso, pindah ke Situbondo. Karena dipindah-pindah tapi ya akhirnya saya SMP di Bangkalan, SMA pernah di Probolinggo setahun, terus 2 tahunnya di Surabaya. Akhirnya saya melanjutkan ke ITB Bandung jurusan Teknik Kimia. Jadi ini sama-sama alumni ITB. Ya. Jadi Mbak Wawung ini asli Madura tapi ada darah darah Bugis. Ya, seperti 8 lah ya. Bukan Madura asli, Madura campuran. Tapi karena tinggal di Madura mungkin masih dinamakan Madura, istilahnya kalau Madura pulau, Madura negeri ya. Kan ada istilah kalau Madura itu ada Madura negeri sama Madura swasta. Oh gitu. Ya, kalau Madura negeri itu yang orang Madura yang memang tinggal di Pulau Madura. Tapi kalau yang Madura swasta itu yang saya kenal yang tadi di Madura yang dia imigran di Situbondo, Bondowoso, Lumajang. Itu dibilang Madura swasta. Disebut Madura Pedalungan. Pedalungan, ya. Ini hebat, Madura itu kan terkenal satenya, ya. Di mana-mana ada sate Madura. Tapi di Maduranya sendiri nggak ada tuh. Ya, sate Madura. Nah itu. Kenapa nggak tahu? Iya. Cuman orang Madura tuh nggak mau membanggakan diri kayak kecap tuh selalu nomor 1 ya. Tapi kalau sama sate Madura tuh nggak pernah nomor 1, nomor 2. Kenapa nggak nomor 2? Karena yang nomor 1 Gusti Allah katanya.
Jadi orang Madura itu tetap nomor satu Gusti Allah. Saat ini meskipun terkenal di mana nomor 2. Dan banyak juga cerita Madura yang saya juga senang dari kecil itu baca-baca Madura yang lucu-lucu. Atau Mbak Awang mau cerita nih tentang Madura, cerita Madura yang konyol-konyol. Ya, waktu zaman sekolah itu, terutama waktu di Surabaya banyak dibuat itu. Ketawa. Iya, sama teman-teman itu. Itu ada kan yang orang Madura. Karena kan memang di Surabaya banyak orang Madura merantau ya. Jadi ketahuan lah khasnya. Oke, jadi karena sama-sama di ITB, jadi akhirnya itu pertemuannya karena kuliah atau sebelum kuliah? Pertemunya ya di ITB. Oh, di ITB. Belum pernah kenal sebelumnya, satu lahir di Bangkalan, satu di Denpasar. Jadi kalau cerita perkenalannya, jadi kan saya tuh pas ada teman kakak kelas nih di SMA 2 Surabaya sudah duluan masuk ITB. Kebetulan namanya Mbak Erni. Kebetulan Mbak Erni itu kosnya di depan Mas Tony. Terus Mas Tony ini satu rumah katanya, satu komplek malah ya. Ada 3 rumah. 3 rumah tuh isinya orang Bali semua. Terus Mbak Erni ini cerita ke saya, di situ tuh ada orang Bali tapi Muslim, satu-satunya katanya. Jadi dia ya sholat, ya orangnya tuh esak tuh bahasa Madura baik katanya. Kapan-kapan kamu tak kenalin katanya gitu. Kata. Tapi ya udah hilang kan itu. Terus saya kebetulan satu rumah sama kakak kelas SMA 2 namanya juga Mike. Jadi Mbak Mike sama Mbak Erni itu kakak kelas di SMA 2 tapi di PB yang Mbak Erni kakak kelas, Mbak Mike satu angkatan karena tahun lalunya mungkin nggak dapat. Terus satu hari saya jalan di kampus sama Mbak Mike. Ada pertandingan sepak bola. Terus Mbak Mike manggil. Saya dulu pemain sepak bola dulu. Oh, lagi tanding sepak bola. Sama saya Mbak Mika tuh manggil katanya, Tommy katanya. Oh dalam hati saya, ini yang diceritain Mbak Erni itu gitu. Tapi saya terus habis itu ya biasa aja juga, nggak terlalu. Belum kenal tuh, masih survei dulu. Kenalnya gitu aja. Tapi pas di ITB tuh kita kan tingkat pertama bersama namanya TPB. Itu dibagi-bagi kan, saya T8, Mas Tony T13 ya. Terbalik. M13 tapi T8. Saya terbalik, saya M8 T13. Nah itu dapat kan pelajarannya tuh setiap masih disamakan gitu loh. Ada matematik, kimia, fisika. Ada matematik itu adalah Pak dosennya itu terkenal lah bagus cara ngajarnya. Sehingga kelas lain walaupun bukan dia yang ngajar berebut masuk ke kelas itu gitu. Jadi karena kan nanti ujiannya semua bareng. Nah setiap saya masuk itu Mas Tony udah duluan ada di kelas itu. Terus teman kan dia udah kenal teman saya Mbak Nika itu yang serumah. Terus dia mesti selalu ngasih kursi gitu ke saya sama kan itu. Ngalah berdiri gitu ngasih kursi gitu kan. Pendekatannya itu. Ya. Karena itu kelasnya kelas favorit tuh dosen itu. Iya, jadi itu penuh. Jadi selalu banyak ini. Walaupun bukan apa namanya dosennya, tapi orang pada pengen ikut di situ. Jadi itu awal pertemuannya dengan Mas Tony pada saat kuliah bareng. Tapi ya juga nggak langsung gitu kan, jadi pendekatan dulu. Yang sering ngobrol gitu. Ya lama-lama belajar bersama ya, bersama. Nah dalam masa-masa mahasiswa itu kan saya pernah dengar nih cerita tentang Mas Tor ini dulu kayaknya pernah tampil di TV dan sebagainya. Itu gimana nih ceritanya nih masa-masa mahasiswa? Jadi tapi suka dimarahin sama dia nih. Karena saya terlalu fokus ke TV, jadi pelajaran jadi agak lambat. Jadi artis itu. Jadi saya lulus duluan. Oh gitu. Jadi waktu itu ceritanya kita kan serumah ya. Mungkin kenal Arif Yahya ya, yang pernah jadi Menteri Pariwisata. Nah itu saya serumah juga sama dia. Satu kos. Terus acara yang ditunggu-tunggu tuh selalu acara hari Minggu itu namanya Ragam Pesona. Bob Tutupoli yang ini ya. Kita nonton kan, satu TV ditonton rame-rame gitu kan. Nah terus begitu ada pertanyaan, kita coba ngelawan yang ada di TV itu. Jadi saya masuk ke kamar, Arif Yahya yang lihat anunya soalnya gitu kan. Oh itu lagi nonton itu di kos-kosan. Terus begitu mulai gitu, dia lari ke kamar nunjukin ngetes saya gitu. Kita coba, kita menang cepat, lebih cepat daripada TV. Selalu gitu. Pertanyaan kedua
menang lagi. Terus setiap minggu kita menang terus gitu. Akhirnya ayo kita daftar ke TV gitu kan. Kita bertiga ke sana sama satu lagi Gagah namanya. 1-0 juga ya. Begitu sampai di TV ditolak karena cowok semua. Jadi harus ada ceweknya. Akhirnya salah satu dia udah lulus kan. Udah lulus. Enggak masuk. Udah di Jakarta. Nah, terus akhirnya Gagah mundurkan diri, dia buat grup sendiri. Terus ada teman sekamar namanya Hartane, itu temannya dia. Temannya Hartane namanya Teti Rusnadi. Kita aja. Akhirnya kita daftar, diterima, dites. Jadi nggak bisa langsung dites dulu. Kaget ya, harus di Panjaitan yang ngetes. Kasih soal apa aja kita sikat. Wah, kaget. Udah kalau gitu minggu depan mulai. Jadi minggu depannya kita mulai melawan. Jadi grup Bandung itu nggak pernah menang sebelumnya. Selalu kalah. Itu atas nama mahasiswa atau umum? Ya kita mahasiswa dari Bandung kan, dari Bandung. Gitu. Rupanya begitu penampilan pertama, wah mengagetkan. Terus berikutnya kan menang, berikutnya tampil lagi, menang lagi. American Got Talent. Jadi lawan-lawan terus. Sampai akhirnya di final kita memecahkan rekor. Itu pesona 13 itu artinya bisa menjawab 13 menit pertanyaan. Kita jawab 4 menit 4 detik. Wah, heboh. Sampai masyarakat Bandung tuh senang gitu karena juara kan. Nah, terus masuk ke Pikiran Rakyat, koran. Dan waktu itu memang salah satu hiburan kan di TV sama koran. Terkenalnya langsung se-Indonesia. Jadi pokoknya heboh lah Bandung itu waktu itu. Nah, jadi kalau kita jalan berdua kemana-mana orang kayaknya udah hafal muka saya. Jadi, ini Gadis Jujur ya. Oh ini jadi, nama grupnya. Nama grup kita Gadis Jujur. Malu. Kenapa kok dia ngambil nama Gadis Jujur? Kita nggak punya nama sebenarnya. Jadi waktu ke Jakarta, kita naik bis kan. Bandung Jakarta itu naik bis. Di depan di Cimahi itu agak macet kan. Ada angkot, ada tulisan di belakangnya Gadis Jujur. Itu aja. Gitu ceritanya. Kirain terinspirasi sama Mbak Wawung Gadis Jujur dari Madura. Terus begitu kita udah menang, ganti acara kan TV itu. Bukan kita yang lamar, TV yang lamar kita. Oh gitu. Mau ikut lagi nggak? Oh iya mau. Nah berikutnya masih mahasiswa. Dari sejak mahasiswa sampai lulus tetap tampil terus. Jadi PTN. Udah kerja di PTN sampai tahun 84. Oh gitu. Dari 81 itu sampai 84. 81 itu masih mahasiswa. Terus masuk PTN 81 saya beasiswa kan. Terus masih main juga. Main terus. Lumayan hadiahnya tuh 330.000 kalau saya nggak salah. Sekali tampil. Karena waktu itu kan nggak boleh ada iklan kan. Menteri Penerangannya Harmoko itu nggak boleh ada iklan. Jadi dibayar uang tunai. Itu besar banget tuh. Besar dari gaji. Tampil dari PTN. Gaji PTN waktu itu berapa ya? 120 mungkin sarjana tuh. Saya dapat 330 tuh setiap tampil. Jadi berapa tahun? 4 tahun jadi artis. Iya. Lahir Adi. Sampai lahir Adi. Adi lahir di Bandung. Jadi itu setelah lulus, kemudian sekarang ke karir nih. Nah itu sejak kapan Mas Tony itu mulai masuk PTN? Jadi saya itu dapat beasiswa sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa dapat beasiswa, lumayan 80.000 kalau saya nggak salah. Jadi otomatis langsung karena beasiswa. Jadi karena ayah saya meninggal kan, saya masuk ITB, ayah meninggal. Jadi berpikir gimana caranya nih untuk cari tambahan. Karena ibu kan yang ngirim, tapi kan akhirnya karena ayah nggak ada ya, akhirnya nyari beasiswa. Pernah saya juga mencoba menjual lemak sapi. Itu Pak Ade saya tuh yang ini. Jual lemak sapi itu. Yang ngajari. Jadi di Garut katanya banyak yang pakai itu untuk dodol. Nah, saya nyoba ke sana. Rupanya saya nggak berbakat bisnis ya, nggak ada yang mau. Itu pas mahasiswa atau sudah kerja? Mahasiswa. Terus kalau ada penerimaan mahasiswa baru, kami berdua selalu menjadi panitia, dibayar itu. Dapat makan siang, dapat uang gitu kan. Kalau ada ujian masuk Sipenmaru gitu, kita jadi penjaga, dapat tuh. Panitia ya. Jaga. Itu selama masa itu kemudian ke IPTN ya, jadi IPTN. Nah itu perjalanan dari PTN sampai karir mungkin bisa sharing juga. Iya, jadi waktu beasiswa saya kan wajib kerja 2 hari dalam seminggu. Jadi udah kenal lah sama orang-orang di situ kan. Begitu lulus dan langsung diterima karena itu ikatan dinas kan, kita harus kerja. Terus saya waktu itu menjadi staf kepala Departemen Quality Assurance. QA. QA.
Nah, terus nggak berapa lama saya dipromosikan menjadi kepala bidang di Quality Assurance juga. Nah, udah berapa tahun ya saya lupa tuh. Terus karirnya terus sering ke Spanyol ya, sering dikirim ke Spanyol. Pas dikirim ke Spanyol, saya pernah ke Spanyol bukan memakai baju PTN tapi memakai baju SDKU, Subdirektorat Kelaikan Udara, untuk mengaudit perusahaan KASA. Nah, rupanya tim kita mendapat finding yang banyak sekali. Sampai KASA itu grogi dia, grogi. Jadi kita nginep di hotel yang bintang 3, malam itu dipindah ke bintang 5. Itu waktu itu sama Mbak Wawung? Enggak. Masih sendiri, sama SDKU. Nah, terus saya bilang ke teman-teman di SDKU, walaupun kita dipindah hotel, tapi jangan sekali-sekali menghapus finding kita. Itu prestasi kita itu, gitu kan. Akhirnya besoknya rapat, tetap kita kemukakan itu, apa yang kita temukan. Tutup 3 hari itu yang namanya pabrik KASA. Belum pernah dalam sejarah KASA di audit sampai tutup 3 hari. Karena apa ya? Karena banyak finding. Banyak finding. Terus pulang ke Bandung, ke PTN, saya lapor ke Pak Habibie. Pak besar nih, saya presentasi di situ. Wah, Pak Habibie senang banget temuan kita. Saya sebelum berangkat udah KASA yang ada di PTN tuh, siapa Pak Ceko, siapa lagi saya bosnya itu namanya. Ya Morales juga. Terus mereka udah wanti-wanti. Thank you Daw, hati-hati. Dia bahasa Spanyol, saya ngerti. Ini Tony yang berangkat, hati-hati. Rupanya alhamdulillah saya berhasil menemukan banyak finding. Nah, terus habis itu udah lapor ke Pak Habibie. Pak Habibie senang sekali. Ya makanya terus alhamdulillah saya akhirnya dikirim ke Seattle, Amerika. Oh, gara-gara prestasi itu ya Pak Habibie. Ya. Tahun berapa itu mulai ke Seattle? Masuk ke Seattle tahun 95 Agustus. Terus langsung sama Mbak Wawung? Ya, sekeluarga. Sekarang berarti udah hampir 30 tahun lebih ya ke Seattle. Hampir 30 tahun Agustus ini. Nah, sekarang ganti ke Mbak Wawung. Karir Mbak Wawung sejak lulus, kemudian kapan mulai nikah dulu? Lulus dulu ya? Atau lulus dulu, kerja dulu? Ya, saya lulus ikut wisudanya tuh Februari tahun 1981. Saya itu tadinya cita-cita saya itu pengen jadi dosen tadinya. Kenapa? Karena saya pikir kalau jadi dosen bisa paruh waktu lah ya. Jadi bisa ngurus anak gitu ya. Tapi ternyata kan idealisnya itu hilang. Karena begitu lulus kalau dosen kan gajinya kecil. Ya kan waktu itu gitu ya. Jadi saya begitu lulus langsung ikut-ikut teman-teman kerja di konsultan di Jakarta gitu. Kerja di konsultan di bidang kimia gitu Jakarta. Tapi habis itu sempat ikut LPPM, lembaga manajemen pembinaan manajemen itu di Jalan Menteng Raya 9. Itu saya 10 bulan ke sana gitu. Terus habis itu saya nikah. Nah, karena nikah, saya mau nggak mau harus ke Bandung karena Mas Tony di Bandung. Terus saya pindah ke Bandung, tapi bukan di PTN, masih di namanya Karya Nusantara, itu di bidang kertas gitu ya. Itu udah nikah, terus udah nikah? Udah nikah. Nikah tahun 83. Jadi karena nikah pindah ke Bandung kan, harus ke Bandung. Tadinya pisah-pisahan, habis nikah Mas Tony masih di Bandung nggak? Enggak, sudah nikah langsung saya. Sebelum nikah saya udah langsung dari LPPM itu kan. Di distribusi itu kan, jadi dilatih manajemen, terus saya diminta penempatannya saya di Bandung. Jadi persis menjelang mau nikah saya udah di Bandung gitu. Nah udah di Bandung ya terus ya itu. Nah tahun 85 Mas Tony itu kan dinas ke Spanyol lama 7 bulan. Nah saya itu ikut sama Adi masih kecil. Jadi karena saya ikut, terus Mas Tony bilang mungkin kalau kita sama-sama IPTN malah enak kata Mas Tony. Jadi kalau bisa kalau gini kan saya cuti dari perusahaan. Jadi begitu pulang dari Spanyol akhir tahun 85, terus 86-nya saya pindah ke IPTN juga. Pindah ke IPTN. Waktu itu belum ada orang SPJ dinas itu bawa keluarga, itu belum ada. Nggak boleh. Saya pertama bayar sendiri. Ya ikut tahun 95 itu. Tapi saya maksudnya 7 bulan, saya 3 bulan.
karena ya itu, karena cuti di luar tanggungan Di luar perusahaan tanggungan. maksimum cuma 3 bulan. Makanya Mas Tony bilang, nanti kita pindah aja lah, pulang. Pindah saya ke PTN. Di PTN saya nanya Mas Tony, kalau teknik kimia cocoknya di mana? Kalau di KIA ada tapi nggak enak sama-sama di Satu KIA. suami istri, satu ruang. Akhirnya Mas Tony bilang, udah aja pindah masuk PKN. Alhamdulillah ya saya masuk PKN itu kan pusat komputasi. komputer. Ya memang mulai dari nol lagi, Belajar belajar lagi baru. komputer. Ya, nggak ada hubungannya. Ya ada sih mungkin cara ini. Ya itu terus. Tapi Mas Tony tahun 95 harus ke sini. Pak Habibie kan cuma menyuruh Mas Tony aja yang ke sini. Saya enggak. Saya sempat cuti di luar tanggungan perusahaan 4 tahun. Itu maksimum dari PTN. Habis itu saya harus minta pensiun dini. Jadi akhirnya saya pensiun dini tahun 99 itu. Ya udah keluar dari PTN. Terus kebetulan tahun 99 kita dapat itu ya izin kerja ya. Akhirnya Mas Tony ke Boeing kan, saya ke Marsal. Jadi pionernya Marsal. Jadi ke Marsal itu awal September 25 September tahun 99. 99 sampai 2019 20 tahun persis. 20 tahun di Marsal. Iya, 10 tahun di Marsal. Tapi ya itu di Marsal juga sampai ini aja koordinator namanya. Karena kalau jadi ditawarin kan, kalau jadi asisten manajer gitu harus kerja Sabtu, Minggu, malam. Saya tanpa ini ya, nggak mau saya ya. Saya bilang nggak bisa, saya nggak punya waktu, nggak akan boleh kata saya itu. Jadi akhirnya ya sudah 20 sampai 20 tahun. 20 tahun. Kemudian Mas Tony kan 95 ya itu ke Amerika. Kemudian masuk ke Boeing tahun berapa ya? Karyawan Boeing. 30 November tahun 99. Oh, 9 juga hampir sama dengan Iya. Dan sampai terakhir kemarin 20 Juni tahun 2020. 5 Juni 2020. Jadi sama-sama 20 tahun mencapai karir di Amerika ya. Iya. Bisa cerita dikit nggak masalah kerja di Boeing? Ya, jadi begitu masuk di Boeing, saya tuh kan kalau di IPTN North America sebelum di Boeing, saya setiap hari pakai jas kan. Jadi pakaian resmi lah gitu. Pejabat. Nah, saya hari pertama ke Boeing sama saya pakai jas. Itu diketawain sama teman-teman. Kamu mau kemana nih? Mau pesta? Wah, begitu dia bilang gitu langsung saya buka dasi, saya buka jas. Ketawa semua. Kamu nanti kerjanya masuk ke pesawat, cek defect gitu. Aduh, kita nggak tahu, belum kebayang gitu kerjanya kayak apa. Kita pikir duduk di meja kantor gitu kan. Ternyata kalau begitu ada laporan defect, kita harus ngecek pesawat. Itu hari pakai kaos, pakai celana ya. Itu hari pertama itu benar-benar saya malu berat. Orang lain semua pakai jeans gitu kan. Besoknya udah langsung saya menyesuaikan diri. Nah, terus itu sebagai engineer biasa gitu ya. Awal-awal. Terus nggak berapa lama saya sempat di bidang sama kan itu kan? Di bidang sama. Juga. Nah, bukan KIA, engineering. Di engineering. Jadi karena dulu di PTN saya juga deal dengan masalah defect, material review kan. Tapi saya di bagian KIA-nya, jadi saya tahu persis gimana cara mendisposisi. Jadi begitu sudah di Boeing saya udah familiar lah gitu, nggak banyak belajar. Udah pengalaman. Ya mereka kaget juga. Cepat ini orang baru kok cepat gitu kan. Karena saya udah tahu, udah kebayang. Kalau defectnya begini, gimana cara mengatasi. Nah, terus tahun 2001 ya yang terjadi September 11. Jadi Boeing melay off sampai 40.000 orang waktu itu. Tapi tahap pertama saya aman. Tahap kedua masih aman. Begitu ketiga saya kena. Nah, tapi teman-teman yang masih bertahan bilang itu nggak adil katanya. Kamu kerjanya bagus menurut mereka ya. Juga. Tapi kok kena itu sementara ada seorang yang baru masuk juga kerjanya kurang bagus dipertahankan ya karena bule. Jadi masih ada rasis sedikit gitu. Tapi saya terima aja. Itu gimana pun dari Allah kan ini semua. Tapi nggak berapa lama, setahun lebih sedikit, saya dipanggil lagi. 2004. Sama-sama orang Indonesia terus bareng. Nah, lead saya namanya Ron Hadley. Itu pemain ini, dia pemain 49er. Pernah juara Super Bowl dia. Nah, dia rupanya perhatikan kan waktu sebelum saya di off itu. Itu saya masuk lagi, Tony, kamu nggak perlu training. Yang lain kalau ini harus training lagi ulang. Kamu nggak perlu training, langsung kerja.
Oh, alhamdulillah. Langsung kerja, nggak berapa lama saya dipromosikan menjadi lead engineer. Saya pertama nolak, itu lebih banyak yang pinter, lebih banyak yang senior daripada saya. Kenapa kamu milih saya? Saya senang gaya style. Kamu gaya Asia katanya gitu. Coba, boleh saya coba 3 bulan? Ya silakan. Begitu belum 3 bulan, udah kamu yang jadi. Kaget kan? Saya bilang ke Pak Wong nih, Pak Wong langsung, ambil, saya punya yang pintar, saya bilang gitu. Nanti kalau dia nggak bisa, saya harus bisa menjawab pertanyaannya. Bener aja. Begitu saya bilang iya, diumumin sama Ron Hadley, itu langsung saya dapat email dari orang yang pintar-pintar itu. Sekarang kamu lead saya. Kalau saya nggak bisa, kamu harus bisa. Mengerjakan pekerjaan yang saya nggak bisa. Wah, saya train, bawa pulang, tunjukin Pak Wong nih. Sesuai kan, saya udah menduga gitu, apalagi ini orang Asia gitu kan, menganggapnya di bawah terus. Nah begitu udah saya menjadi lead ya, saya kan harus memeriksa kerjaan mereka tuh, harus mengaudit mereka gitu. Nah kalau untuk yang senior itu setiap tahun, tapi kalau yang engineer baru itu 3 bulan sekali. Kalau yang orang baru saya gampang aja kan, orang baru. Tapi senior itu mereka bertahan. Itu satu-satu kayak gini, panggil ke ruangan tertutup, saya bilang dulu, print kerjaanmu selama 2 minggu terakhir gitu kan. Print, saya pelajari dulu kan, udah banyak ada finding, saya panggil ke ruangan setelah berapa hari gitu, saya tunjukin dia kesalahan dia. Bertahan, tapi kita debat teknik ya gitu ya, saling mengeluarkan ilmu lah gitu. Akhirnya saya bilang, ini kalau material ini ketemu sama ini, itu akan korosi nanti. Beda kelas, kan ada kelas 1, kelas 2. Kelas 1 sama kelas 4 tuh jauh banget itu cepat korosi. Pertama dia nggak mau ngeyel, saya tunjukin kan, buka kamusnya. Akhirnya dia hormat. I deserve to be slapped. Saya berhak untuk ditempelin. Habis itu tahun-tahun berikutnya nggak pernah ngelawan. Alhamdulillah. Nah, begitu saya dapat itu ya, begitu saya udah mengaudit yang pertama itu, Ron Hadley langsung manggil saya. Gimana? Nemu nggak? Banyak. Senang banget ya. Ya sampai akhirnya Ron Hadley ini naik ke level 2 manajer. Saya diminta sama dia untuk menggantikan dia, manajer level 1, di depan teman-teman semua. Semua mendukung. Saya pulang, bilang ke Pak Wong, mendukung juga udah. Saya sempat bilang ke Bram, ke Diki, tapi saya kok nggak pede saya. Karena saya lihat Ron Hadley itu kalau evaluasi gaji, review itu sampai gebrak-gebrak meja gitu loh. Kenapa kamu menilai saya begini? Saya nggak bisa begitu. Udah saya akhirnya bilang ke Ron, maaf saya dia sekali marah dia. Kenapa kamu nggak mau? Ya maaf, saya bilang saya untuk kali ini saya nggak mau, sebilang gitu. Akhirnya tetap saya menjadi lead. Bertahan sampai akhirnya saya dipindah ke Renton. Sampai ke Renton itu setahun 1,5 tahun lah sebelum saya pensiun, saya dipindah ke 737 di Renton. Nah di sana saya tidak menjadi lead lagi karena sudah ada lead di situ kan. Tapi saya dianggap sebagai lead bayangan lah gitu. Jadi kalau misalnya backup gitu. Jadi mereka juga udah tahu bahwa saya jadi lead di 777 di Everett gitu. Jadi ya berat juga tuh membawa beban dianggap lead itu. Karena kalau mereka nggak bisa pasti nanya gitu. Kalau lead yang benarnya nggak ada, nanyanya pasti ke saya gitu. Dianggap pengalaman, ya udah ini jadi cantolannya. Betul. Makanya waktu saya udah pensiun baru 3 bulan ditelepon lagi bolak-balik suruh kerja lagi. Kemarin pensiun. Iya. Kamu kekurangan orang katanya. Kamu pengalaman, balik aja. Saya bilang saya udah enjoy sama cucu saya bilang gitu kan. Enggak, kerjanya lebih ringan. Lebih ringan. Kamu akan menerima gaji yang lebih besar. Kamu akan karena menjadi kontrak engineer. Lebih besar gajinya, kerjanya lebih ringan. Dulu 52 pesawat per bulan, sekarang 38. Lebih ringan. Thank you, saya bilang. Enakan pensiun. Iya, nikmat sekali itu pensiun. Oke, makasih Mas Sony pengalaman kerjanya. Kemudian ini masalah hubungan nih antara Mbak Waw sama Sony Islam ini kan kelihatannya harmonis sekali ini selama sekian tahun dalam kesibukan masing-masing. Mas Sony bekerja, Mbak Waw juga kerja, kemudian misalkan anak-anak. Satu nih yang bisa tanya ke Mbak Waw, apa rahasia keharmonisan Mbak Waw selama ini dalam menjaga hubungan antar keluarga ini? Iya, sebetulnya kan itu tuh harus kedua belah pihak ya. Yang saya
yang saya ini Mas Tony itu memang dari awal saya kenal tuh ya dia baik ya, baik dari keluarga saya tuh ibu saya itu paling cinta mantunya ke Mas Tony ini. Gitu. Romantis Mbak ya? Nah itu mau ngomong saya memang. Jadi dia tuh memang orangnya romantis gitu. Orangnya romantis, terus udah gitu dia itu atensi gitu ya. Terus udah gitu dia pengennya tuh selalu bersama. Jadi contoh-contoh kecil aja ya. Dulu rumah kami di Bandung itu di komplek di Kopoelok namanya, keluar tuh ada supermarket. Misalnya cuma mau beli apa ke supermarket, itu saya harus ikut. Saya bilang, Mas cuma sebentar ke situ aja, kata saya. Takut hilang. Ya, enggak, pokoknya digondol kucing jadi, nanti. susah sekali kalau mau kemana aja gitu harus ikut gitu. Jadi memang kayaknya kunci kebersamaan itu memang sudah dari awal penting gitu ya. Jadi kita tuh selalu bersama gitu ya. Terus saling percaya. Ya saya kan nggak tahu ya, bukan saya pede gitu. Saya tuh ya percaya aja gitu. Terus saya juga merasa saya dipercaya gitu sama. Ya saya kan suka dengar lah ya dari A si B atau misalnya suaminya dinas atau apa gitu. Kalau saya dalam hati saya percaya aja gitu. Jadi buat apa saya harus buat mikir-mikir yang belum tentu dan gitu. Jadi saya ya enjoy aja gitu. Jadi nggak ada rasa ke situ tuh sama sekali nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan Allah memang melindungi gitu ya gitu. Terus saling terbuka gitu. Jadi sering apa aja tuh kita pasti diskusi bersama. Kebetulan dalam cara rumah tangga kami itu ya saya mungkin banyak belajar, kan saya perhatiin karena saya bersaudara bersembilan gitu. Jadi saya ambil mana yang baik dari kakak-kakak itu cara sehingga begitu kita masuk berumah tangga itu memang saya diskusi sama Mas Tony. Alhamdulillah Mas Tony itu menyerahkan tentang keuangan itu ke saya. Jadi hampir kami berdua tidak pernah ribut perkara uang itu, tidak pernah. Saya kan pernah juga di PKN punya cerita gitu kantor nangis. Kenapa? Masalah uang gitu. Kita bukan berarti ya alhamdulillah cukup itu kan relatif ya. Cukup itu relatif. Yang penting barokah. Ya, jadi karena Mas Tony itu ya menyerahkan sampai ya ini kalau orang kita tahu dulu kan ada AT ya, Mas Tony itu nggak tahu AT-nya berapa karena masuk ke bank yang saya yang ambil yang apa cuman pernah suatu hari mau ngisi form apa gaji itu berapa ya katanya gitu dan nanya gitu. Jadi alhamdulillah gitu saya ya itu saling percaya kan gitu. Jadi nggak terus diusahakan di rumah atau di apa tuh ya kayak pengantin baru aja terus kita ya Mas Tony juga gitu kalau dan nonton TV gitu di sini dong gitu. Walaupun saya tuh kadang-kadang pingin ngapain gitu ya nyenengin aja kadang-kadang tidur dia. Kadang-kadang tidur. Cuman dampingin aja. Dampingin aja gitu. Jadi gitulah. Jadi jadi merasa terus bersama, merasa ya kita suka bercanda tuh sering gitu ya. Bercanda apa. Kalau ada sih ada. Tapi waktu masa muda tuh saya rasain ya jarang sekali ada kayak gesekan. Agak tua ada mulai dikit-dikit mungkin karena tua kali ya. Kan orang tua mungkin ada tapi nggak sampai jadi ya adalah gitu. Tapi nggak terlalu. Sampai kalau saya meluap rumah tangga pasti ada lah. Jadi selama ini mungkin kan orang melihat dari luar ya, selama ini kan kelihatan bahwa Mas Tony kan serasi banget, gak pernah bertengkar, kemana-mana kok bareng mesra, bahkan sampai kakek-kakek dan nenek-nenek masih kelihatan begitu bersamaannya. Jadi mungkin jadi figur di sini di sekitar komunitas kita. Nah mungkin selama ini apakah benar seperti itu atau mungkin kalau ada perbedaan itu mungkin Mas Tony bisa meredam dan sebagainya, itu gimana? Misalkan kalau ada perbedaan antara pasti ada. Itu saya bilang kalau masa mudanya tuh hampir kalau saya ingat-ingat nggak ada lah sampai ya kalau apa gitu ya kayaknya lebih mudah kita lebih Mas Tony terutama Mas itu dulu kayaknya setiap kalau saya yang marah atau aja pasti Mas Tony minta maaf gitu loh. Gitu. Nah mulai agak tua ini ada dikit-dikit gitu menurut saya ya, nggak tahu menurut Mas Tony. Ya gimana Mas Tony? Mas Tony merasanya? Ada teman alhamdulillah nggak sampai lewat sehari kalau kita berkar nggak sampai. Jadi saya selalu artinya kami berdua minta maaf. Jadi nggak tahu siapa yang salah, pokoknya minta maaf. Habis itu reda langsung hilang. Malah langsung lebih mesra.
Jadi kuncinya itu asal kita minta maaf, selesai. selesai. Maksudnya sudah langsung saling menerima itu ya. Nah, terus kemudian selama masa kebersamaan ini, Mas Tony dulu ya, itu pencapaian apa yang paling membanggakan bagi keluarga? Ya seperti yang sudah dikatakan tadi, jadi saya tuh semua urusan uang itu Menteri Keuangan saya dia gitu. Sri Mulyani. Jadi Sri Mulyaninya dia gitu. Jadi saya nggak tahu kita punya berapa uang di bank itu, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Presiden Soeharto tapi menterinya Sri Mulyani. Jadi selalu kalau ada misalnya nanti kan kita akan datang ke fundraising ya, itu selalu kita nanti sepakat dulu berapa nih kita mau nyumbang. Nah, jadi tahu sama-sama tahu. Jadi saling terbuka dan saling percaya, itu kuncinya. Jadi alhamdulillah seperti yang dikatakan tadi, kita nggak pernah tengkar masalah duit itu sama sekali. Jadi pencapaian yang selama ini pencapaian ya. Apa kira-kira bagi Mas Tony? Ya, saya alhamdulillah bersyukur mendapat istri yang bisa mengelola keuangan dengan jujur dan baik. Nah, itu yang utama ya. Terus selanjutnya mungkin. Terus kemudian pencapaian apa lagi ya? Anak-anak dalam Jadi alhamdulillah istri saya bisa memberikan saya hadiah anak laki-laki dan perempuan yang alhamdulillah juga bisa kita didik sampai kemudian lulus dan kerja kemudian menikah dengan lancar tanpa ada anak. Itu suatu hal yang pencapaian yang menurut saya luar biasa. Artinya kebanggaan buat keluarga. Buat Mas Tony. Kalau buat Mbak Wong apa kira-kira? Boleh nambahin? Boleh. Jadi memang kan saya tuh ya waktu alhamdulillah saya dikasih Allah 2 laki perempuan gitu ya. Yang perempuan tuh kita plan karena kan Mas Tony bilang pokoknya pemerintah Indonesia membolehkan 2. Jadi menganjurkan 2. Jadi kita harus ini dong dukung kan. Jadi sampai saya plan, makanya Adi sama Mita tuh beda 6 tahun. Untuk mendapatkan itu kan kita supaya dapat wanita gitu loh, jadi supaya perempuan. Nah, terus udah gitu kan waktu saya sebelum pindah ke Amerika tuh saya tuh punya pikiran gimana ya agamanya anak-anak itu gitu nanti gitu di sana gitu. Makanya saya lihat yang kebelakangan kesini tuh saya senang sekali, sangat beruntung sekali itu semua ada ini kan ada sekolah itu saya waktu itu, tapi karena waktu itu kita memang baru sampai tuh masih sedikit kan orang Indonesia, meraba-raba gimana ini ya anak-anak dan saya, belum ada Islamic school kan ya, itu ya. Belum. Terus saya ini aja belajar Mita tuh kan masih pindah masih 5 tahun. Belajar baca Al-Qur'annya ya sendiri. Nah, tapi alhamdulillah saya tuh waktu kerja di Marsal mungkin karena pakai hijab ada sister datang. Anak kamu dapat pelajaran agamanya dari mana? Katanya. Ya nggak ada, saya bilang dari saya coba suruh datang Sunday school. Sunday schoolnya itu dulu namanya di Old Redmond School. Belum ada maps, belum ada. Makanya kata saya yang sekarang ini ya. Terutama Adi itu memang benar-benar kelinci percobaan menurut saya. Akhirnya disekolahkan setiap minggu bareng anaknya belajar ngaji. Iya, sama anaknya Mbak Ari, anaknya Mbak Lis gitu ya. Alhamdulillah gitu. Nah, makanya saya tuh sangat bersyukur setiap kali ngobrol sama Mas Tony berdua juga. Alhamdulillah anak-anak ya walaupun mungkin belum maksimum gitu ya, tapi kita ditaruh kita bekali jadi dia tetap masih di jalannya Allah gitu. Terus ya sekolah alhamdulillah dua-duanya masuk ke UDAP, jadi sipil, kita arsitek gitu. Terus udah gitu udah nikah, dua-duanya udah nikah, udah punya cucu, udah kerja, udah sekarang punya cucu gitu. Jadi Allah tuh sudah ngatur kayaknya ya Mas Tony. Saya minta part time waktu itu, terus lahir Mia, terus saya pensiun lahir Luna. Mas Tony pensiun lahir Raya. Kalau enggak ya mungkin nggak bisa saya sendiri ya kan. Alhamdulillah sesuatu yang dari karunia. Ya dari Allah. Bless kata orang sini bless from Allah. Justru masa pensiun sekarang malah dapat hadiah cucu ya. Iya betul. Malah sekarang lebih sibuk saya. Daripada waktu kerja. Nah, ini masalah ngomong-ngomong pensiun, bisa cerita dikit tentang masa-masa yang indah untuk pensiun bagi Pak Tony itu pada saat mana? Jadi jadi dengan pensiun itu kita punya waktu luang yang lebih banyak kan. Jadi bangun nggak stres. Kalau dulu kan bangun kerjaan yang kemarin belum selesai itu masih
masih bayang terus kan, mengganggu gitu. Kalau sekarang bangun itu kan santai kita, nggak ada yang dituntut gitu kan. Jadi bangun, saya alhamdulillah bisa setiap hari ke masjid ya untuk subuh. Jadi lebih fokus malah ke lebih fokus. Bahkan setelah kita sholat subuh, nunggu sampai suruk, sholat isyraq kan, isyraq. Jadi kita bisa baca Quran. Yang dulunya saya nggak pernah sama sekali malah. Nggak pernah, dan baca Quran sih terbata-bata kan. Alhamdulillah karena sering baca, sering dengerin online, jadi lebih lancar lah daripada dulu gitu ya. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari. Jadi alhamdulillah bisa sampai salat Isyraq, itu katanya akan mendapat pahala yang umroh dan haji. Sempurna gitu kan, ada 3 kali. Alhamdulillah. Tambah Tuhan lagi nih. Ya. Terus setelah itu kami pulang, udah siapin sarapan gitu kan. Alhamdulillah. Terus nanti kira-kira 1 jam kemudian cucu yang kecil di drop kan. Nah itu udah mulai tugas utama MC. Ngomong cucu. Kerja utamanya mah di situ. Kerja utamanya di situ. Hiburan itu. Hiburan. Nah, terus nanti agak siang jam 3.25 itu asar kan tergantung ininya ya, bisa berubah. Tapi kalau sekolah ini tetap 3.25 saya harus menjemput. Ke sekolah. Di Mia yang besar. Terus kemudian setelah itu langsung ke Medina Academy, jemput cuci yang satu lagi yang Luna. Itu 3.40. Itu hampir setiap hari begitu. Jadi kerja utama jemput saya, jemput lagi. 3 hari. Ya, sampai gurunya itu udah hafal sama saya. Jadi sebelum saya ini udah langsung dipanggil. Iya. Jadi sebelum saya ini baru parkir aja dia udah kelihatan saya langsungnya udah apa Luna gitu. Bahkan orang-orang tua guru yang lain juga, orang-orang tua yang lain juga ya, kenal saya jadi akhirnya. Nah kalau misalnya ada field trip gitu ya, itu kan mereka hampir semua diantar ibu-ibunya. Kalau saya kakeknya nih sendiri. Jadi mereka tahu saya lah gitu. tapi banyak juga anak-anak yang nggak tahu kan. Ayo, Mia's dad. No. Her grandpa, saya bilang. Jadi malah lebih sibuk daripada waktu kerja. Tapi menyenangkan daripada kerja kan. Oh iya, sangat menyenangkan. Jadi di drop, saya antar ke rumah kan, sampai rumah ya nemenin kan. Sampai nanti dijemput sama orang tuanya gitu. Namanya bertiga, sesuatu yang kenikmatan itu juga ya. Itu tentang dari Mas Tony ya. Kalau dari Mbak Wong sendiri, apa yang paling menyenangkan masa-masa pensiun? Ya hampir sama ya. Jadi juga saya kadang-kadang sekarang tuh merenung, dulu kok bisa ya sambil kerja sambil gitu ya. Tapi memang kayak dulu ngaji gitu kan paling weekend gitu ya. Kalau sekarang insya Allah gitu ya. Jadi karena nggak ada yang harus ditunggu kan, nggak ada yang harus jadi menurut saya tuh benar-benar udah waktunya memang. Maksud saya jadi alhamdulillah menurut saya, jadi untung saya tidak memperpanjang maksudnya kerja itu. Jadi karena kan waktu begitu ini jadi kan kita bangun diusahain sebelum subuh. Karena kan bisa dulu kan kalau harus jam kerjanya malam udah kan kadang udah ngantuk lah nanti bangunnya ya. Ini kan bisa di plan selamanya gitu ya. Plan selamanya bangun sebelum waktunya subuh, bisa sholat malam dulu kan gitu. Terus bisa sambung subuh itu udah langsung sambil ngaji. Walaupun Mas Tony di masjid, saya di musola. Saya sama gitu, saya lakukan sama gitu. Sampai saya begitu dengar Mas Tony ini baru saya selesai udah selesai duha, langsung saya siapin sarapannya. Jadi menurut saya tuh ya benar-benar alhamdulillah pensiun tuh luar biasa. Dapat berkahnya banyak. Ya. Nah, sekali terus jalan-jalan kan? Jalan-jalan. Ya, gitu deh jalan-jalan ikut grupnya. Kalau dulu itu kan Mas Tony kalau saya sih kan part time di Marsal masih bisa bolos, masih bisa apa. Kalau Mas Tony dulu, aku udah nggak punya cuti, gitu. Nggak punya cuti. Sekarang unlimited cutinya. Ya, unlimited. Tinggal ngatur. Dulu aja waktu zaman masih ada mertua, itu kan Mas Tony memang aku pokoknya harus tengok ibu. Ya Masya Allah itu kalau bagus. Pulang ke Indonesia. Pokoknya harus cuti saya dipakai untuk tengok ibu 2 kali setahun kan gitu. Setahun. Jadi saya setiap kali, ayo Mas umroh gak bisa.
udah nggak ada, Nggak ada waktu lagi cutinya habis. tuh habis. Jadi baru bisa ya setelah Sekarang. pensiun. Makanya begitu pensiun saya langsung. Sampai saya tanya Pak Tuhan, kan saya tuh tapi kan cutinya habis karena harus udah ibu aja diutamakan. Jadi begitu pensiun tuh rasanya benar-benar berkah segalanya ya menurut saya. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan yang terakhir mungkin. Jadi untuk orang-orang seperti saya yang mungkin mendekati masa-masa pensiun atau yang lainnya, ini kira-kira apa saran yang terbaik buat orang-orang untuk mempersiapkan masa-masa pensiun? Kalau menurut saya, pensiun jangan terlalu tua. Karena kita nggak akan bisa menikmati nanti. Walaupun dapat uang pensiun, ya saya kebetulan alhamdulillah juga dapat uang pensiun dari Boeing. Karena setelah 2013, kalau nggak salah yang masuk 2013 ke atas, udah nggak dapat pensiun kan. Saya alhamdulillah masih dapat. Nah, kalau kita misalnya pensiunnya terlalu tua, itu kita udah nggak kuat. Mau jalan juga udah sakit gitu kan, nggak menikmati. Jadi kalau bisa, ya bukan artinya meniru saya. Artinya jangan pensiun sampai terlalu tua. Jadi kita bisa menikmati dengan uang pensiun yang kita punya, kita masih bisa menikmati. Selain itu mungkin ada lagi? Ya, ada tambahan? Ya untuk menuju pensiun harus di-plan juga kan gitu, ada di-plan gitu. Jadi pada waktu pensiun itu sudah ready segalanya kan gitu. Jadi, karena kan banyak sebenarnya orang yang sebetulnya sepertinya nggak mau pensiun gitu. Karena kalau pensiun bayangannya wah pensiun nggak ada aktivitas. Tapi kalau melihat aktivitas Pak Tonio kan aktivitas yang menyenangkan kan. Jadi ibadah lebih fokus, kemudian sama anak-anak cucu dan bisa kemana-mana tanpa ada batasan. Iya itu. Mau umroh kapan saja, semua pergi lagi sama cucu. Kayaknya menyenangkan gitu. Tapi banyak kan kalau saya melihat teman-teman ada ya mungkin di Indonesia juga itu kendala pensiun jadi beban, wah sebenarnya pensiun kan gimana aktivitas saya dan sebagainya itu banyak sekali yang saya perhatikan. Dan ini mungkin salah satu contoh mungkin Mas Tony beda ininya atau beda pandangannya pensiun justru harus dinikmati dan sebagainya. Ya emang waktu saya ngambil keputusan pensiun itu banyak teman-teman kita di sini juga, kok udah pensiun? Bilang ini saatnya saya bilang. Jadi kalau kita pensiunnya tua nggak akan menikmati seperti itu. Karena kayak di tempat saya kan banyak juga orang yang pensiun, tahu-tahu muncul lagi kerja lagi sebagai kontraktor. Jadi katanya mau pensiun, ya ternyata bosen katanya di rumah pensiun. Memang itu orang harus ada aktivitas. Orang kan banyak bilang gitu kan, itu pensiun post power syndrome lah gitu. Mungkin lebih ke sosial, mereka kan aktivitas sosial nggak ada, aktivitas keluarga juga nggak ada, akhirnya ya udah balik lagi ke kerja. Kan boleh-boleh mereka kan memang beda dengan. Kalau saya alhamdulillah saya menikmati sekali, nggak ada bosan sama sekali, nggak ada. Nah ini terakhir sekali, kira-kira pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk pemirsa apa pesan terakhir? Ya kita kalau dalam rumah tangga itu mungkin tadi udah disebutkan bahwa kita saling terbuka, jujur itu nomor satu. Jadi jangan ada yang melakukan sesuatu di balik punggung kita gitu ya. Jadi semuanya harus kita ungkapkan. Terus kalau misalnya terjadi, itu pasti akan terjadi. Semua keluarga itu pasti akan mengalami suatu saat gesekan. Nah itu kita jangan terlalu lama, karena dalam Islam pun 3 hari aja kan. Ini kalau bisa kurang dari itu, maksimum sehari lah. Sehari jangan sampai lewat. Terus saling memaafkan. Walaupun kita merasa benar, dengan minta maaf itu langsung hilang. Cair semuanya, benar. Itu dari saya itu. Mungkin kalau dari Mbak Wawung kira-kira apa yang bisa ingin di-share untuk pemirsa pesan-pesan? Apa ya? Hampir sama juga ya. Ya pensiun itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Satu yang menyenangkan menurut saya ya. Saya dari segi apa aja saya kegiatan sosial gitu. Saya tuh orangnya memang senang berteman ya, senang Zaman saya waktu kerja kalau ada kumpulan ibu-ibu itu kan saya pasti harus datang tapi dengan cara gimana pun keluar dari kerja bolos gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak ada tuh ya. Jadi maksud saya dengan pensiun itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Sosial masih bisa gitu ya, kegiatan agama bisa gitu, ke keluarga bisa gitu ya. Terus dalam rumah tangga itu ya, karena kita merasa kayak
seperti pengantin baru gitu dalam tanda petik gitu kan pasti jarang gitu ya kita pengen ini gitu pasti senang. Istilahnya pengantin lawas yang update terus. Ya, karena kalau yang saya rasakan ya misalnya, apalagi sekarang kan cuma berdua di rumah, tinggal berdua. Kalau terus marah nggak ngomong terus saya ngomong sama siapa kan gitu. Sama TV ya. Nggak bisa saya orangnya kan nggak bisa. Kalau nggak baikan lama-lama tuh rugi deh. Ya, gitu. Yang saya alami mudah-mudahan ya selamanya bisa bersama. Terima kasih Mbak Wawung, Mas Tony atas kebersamaan dalam acara Ngobrol Santai di podcast ini. Jadi mudah-mudahan ini akan sangat memberikan gambaran kepada teman-teman ataupun para pemirsa sekalian bahwa memang kehidupan itu seperti itu. Jadi kita harus menjalinnya, apalagi dalam sebuah keluarga, harus apa-apa saling seperti apa yang disampaikan oleh Mas Tony dan Mbak Wawung tadi. Untuk semuanya, obrolan kami dengan Mas Tony dan Mbak Wawung mudah-mudahan ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa hidup ini memang tidak lama tapi harus kita nikmati bersama. Walaupun dalam keberbedaan kita selalu berbeda tapi kebersamaan dalam kebaikan itu adalah tujuan kita. Sehingga tujuan yang ingin kita capai sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, sampai jannah yang kita cita-citakan. Insya Allah. Demikianlah podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti terus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.